The Global Language of Business, inilah JS1. Jadi memang kita adalah bahasa untuk penomoran atau identifikasi yang memang bergerak di jalur supply chain atau untuk di bisnis ya. Nah, JS1 adalah organisasi standar global yang mengatur standar penomoran untuk identifikasi pada jalur perdagangan global. JS1 sendiri adalah organisasi yang memang netral dan not for profit, artinya kami tidak mengambil untung. Kok bisa gitu ya? Tapi memang untuk menjalankan satu organisasi ini, kami memang ada iuran keanggotaan dan iuran per tahun ya, dan per 3 tahun yang memang sudah kita informasikan di awal sebelum saat mendaftar, seperti itu. Nah, itulah yang menjadi biaya untuk operasional kami, seperti itu. Dan kami didorong dan diatur oleh pengguna, artinya kami ada karena memang ada kebutuhan dari si pengguna atau user gitu. Nah, barcode ini untuk barcode JS1 sistem atau barcode standar memang berlaku secara global dan lokal. Artinya ketika Bapak Ibu sudah menjadi anggota kami dan produknya sudah ada di kemasan yang siap didistribusikan, itu sudah berlaku baik lokal maupun global. Artinya lokal sudah bisa dibaca atau memang sudah diterima di retail lokal maupun kalau mau ekspor impor itu sudah bisa untuk global, seperti itu. Yang keempat adalah terbuka dan bekerja sama. Jadi penomoran JS1 System ini tidak di kami sembunyi-sembunyi ya, artinya kita terbuka. Memang untuk penomoran JS1 ini bisa digunakan untuk siapa saja, untuk pengguna baik kita organisasi, terus instansi, terus perusahaan, nah itu terbuka. Jadi kita semua penomoran ini tidak untuk anggota JS1 saja, tapi memang bisa digunakan di seluruh stakeholder ya, seperti itu. Nah, kita bekerja sama juga sebagai informasi bahwa JS1 ini sudah bekerja sama dengan instansi di mana kami mengedukasi atau memberikan training ya untuk binaan-binaan dari instansi yang memang mau menggunakan barcode yang UKM yang memang sudah siap untuk dibuatkan barcode-nya dan mereka biasa ada fasilitasinya seperti itu. Nah, JS1 kita dalam angka dan ketika ini adalah peta dari yang tadi kita sebut JS1 penomoran barcode yang identifikasinya secara unik memang sudah bisa dibaca di seluruh dunia. Inilah petanya yang ada warna biru navy atau biru dongker. Ini memang negara dengan yang memiliki member organisasi. Yang biru muda ini yang negara tanpa JS1 atau belum menjadi member organisasinya. Artinya ketika memang banyakkan ini di Afrika ya. Afrika itu memang dia bisa daftar di regional terdekat. Contohnya dulu JS1 Indonesia itu baru ada tahun 93. Contohnya saya sebut brand ya kayak AMDK yang memang sudah terkenal. Contohnya Aqua ya dia memang establishnya kan sebelum tahun 93. Jadi dia bisa daftar di regional terdekat. Contohnya di Singapura seperti itu. Dia bisa dan Nescafe juga dia daftarnya di Australia dan nggak masalah. Tapi ketika negara tersebut sudah punya member organisasi, dia harus daftar di negara tersebut karena kan kita ada keterbatasan dari satu ya bahasa, terus kita komunikasi juga untuk telepon itu terlalu jauh dan memang kenapa kita ada member organisasi yang mengurus atau mengakomodir semua perusahaan-perusahaan yang mau daftar barcode di negara tersebut seperti itu. Dan JS1 sendiri sudah lebih dari 2 juta perusahaan di seluruh dunia sudah memakai JS1 standar. Jadi bukan ini yang perusahaan-perusahaan yang baru, selamat bergabung juga dan ini mungkin menjadi lebih dari 2 juta ini adalah salah satunya adalah perusahaan-perusahaan Bapak Ibu. Terus ada lebih dari 100 juta produk di seluruh dunia sudah memakai barcode JS1. Artinya kalau memang Bapak Ibu melihat nih di kasir gitu ya, di supermarket yang menggunakan kode 899 itu adalah barcode kode negara untuk Indonesia, artinya
setiap member atau anggota yang terdaftar sebagai anggota JS1 Indonesia itu akan diberikan alokasi kode negaranya depannya 899. Kalau di Singapura itu 888, terus nanti ada lagi 850 untuk misalnya Thailand atau seperti itu ya. Dan di sini ada 6 miliar setiap hari di seluruh dunia barcode ini sudah di-scan. Artinya sudah sebanyak 6 miliar kali di pip ya atau scan ya, orang untuk beli produk itu di retail. Dan kita ada di 115 member organisasi atau JS1 member organisasi ada di 115 negara. Salah satunya adalah JS1 Indonesia. Nah, ini ada JS1 Technical Standard. Jadi Bapak Ibu ketika sudah masuk menjadi anggota JS1, inilah yang akan dipergunakan atau memang ini maksud dan tujuannya ketika memang menjadi anggota JS1. Contohnya adalah mengidentifikasi, artinya identify semua produk-produk yang mau dibuatkan barcode-nya atau memang mau dicantumkan barcode-nya, mulai dari manufacturing sampai ke end user atau retail seperti ini ada rangkaiannya, dan di atasnya itu ada nama-namanya kayak GLN gitu ya, Global Location Number. Nah, untuk perusahaan itu, satu perusahaan itu mempunyai satu nomor GLN yang bisa global. Dan ketika dari perusahaan Bapak Ibu memilih untuk keanggotaannya, itulah sebanyak misalnya untuk yang 1000 barcode gitu ya. Nah, JLN-nya itu bisa digunakan 1000 juga gitu, tapi memang berbeda dengan si EAN gitu ya. Karena kalau untuk yang di atas ini kayak JLN dia pakai AI apa aplikasi identifier, jenis barcode-nya beda. Contohnya yang di bawah ini seperti capture atau JSON standard. Ini bisa dilihat kode apa namanya untuk simbologi yang dipakai. Yang di nomor 2 ya, capture standard of barcode and EPC or RFID seperti itu. Ada EAN, ada ITF, ada JSON 128. Nah, kalau yang di tengah itu ada 2D gitu ya. Terus ada EPC atau RFID. Ini sama-sama barcode tapi cara bacanya itu berbeda gitu ya. Bacanya beda dengan barcode yang garis-garis itu kita sebut 1D. Dibacanya itu menggunakan alat scanner atau menggunakan infrared. Nah, kalau untuk yang misalnya sekarang mungkin yang familiar untuk QR code ya, tapi JS1 sendiri punya yang namanya data matrix gitu ya. Itu namanya 2D. 2 dimensi, cara bacanya menggunakan capture atau foto. Nah, ketika pakai EPC atau RFID ini menggunakan antena ya, atau memang frekuensi untuk membaca dari barcode RFID seperti itu. Ketika dari identifikasi dan capture sudah ditentukan, Bapak Ibu sudah bisa men-share atau menggunakan satu bahasa pemrograman di mana ketika sudah mau menggunakan misalnya, kita harus produk ini kan akan kita kirim. Sebelum kita kirim, kita harus menggunakan informasi yang memang sampai ke tujuan ya, misalnya ke DC salah satunya nih, ke distributor center gitu. Produk belum datang, tapi informasi sudah ada. Ketika barang pun datang, bisa dikonfirmasi ya, di mana produk ini sudah akan sampai ada 100 box misalnya gitu ya. Tapi ketika datang atau fisiknya itu hanya 99, nanti bisa di tracking atau di trace gitu ya. Di mana nih hilangnya seperti itu. Nah, informasi ini dibutuhkan, tapi memang banyak kan dari perusahaan-perusahaan itu baru hanya mengidentifikasi dan capture saja gitu ya. Untuk informasi kayak standard of data interchange yang mungkin kita kayak EDI ya, Electronic Data Interchange. Nah, ini sekarang juga sudah mulai ketika produk-produk garment ya, dia mengharuskan ada nomor JLN. Dari setiap perusahaan-perusahaan itu punya nomor JLN, Global Location Number. Artinya, lokasi dari si perusahaan yang mendaftarkan di JS1 itu di mana, atau memang mendaftarkan seperti nomor yang memang ini secara global. Jadi ketika produk ini mau dikirim kemanapun, kalau JLN-nya sama, dia tahu, ini produk dari PT A gitu ya. Karena jalan ini bisa di searching di Gapir, nanti ada saya jelaskan di layanan
itu ada fasilitas untuk GPIR untuk mencari perusahaan Bapak Ibu benar tidak sebagai anggota JS1 seperti itu. Tapi kalau memang yang baru banget mendaftar, memang belum kita naikkan di GPIR karena ini punya global office ya, seperti itu. Nah, ini ketika sudah gabung di kami, ini ada kunci identifikasi JS1 standar. Ini bisa digunakan, ini free semua ya Bu. Jadi yang sekarang mungkin masih dipakai atau yang banyak dipakai itu masih JITIN ya, Global Trade Item Number. Karena memang ini biasanya yang orang global yang di luar ya menyebutnya JITIN, jarang menggunakan barcode, informasi barcode atau EAN ya, tapi menggunakan JITIN. Kalau mana JITIN-nya gitu ya, itu pasti ditanya adalah barcode-nya seperti itu. Dan dia maunya memang yang global gitu, makanya mereka nyebutnya JITIN. Nah, untuk yang di bawahnya ada SACC, JLN, GIAI, GRAI, GDTI, dan GSRN. Ini bisa digunakan sesuai kebutuhan, dan kalau bisa memang kita menyarankan memaksimalkan dari perusahaan Bapak Ibu ketika sudah gabung di kami, sayang ketika tidak menggunakan ini. Ini untuk internal ya, kalau SACC biasanya digunakan untuk di palet ya, palet nomor SACC-nya gitu ya. Dan dia semuanya yang dibawa kecuali JITIN dia pakai JS1 128. Itu berbeda lagi dengan si JITIN. JITIN itu ada yang 13, JITIN 13 atau JITIN 14. Kita sebutnya yang 13 atau ITF 14. Kalau SICC dia udah masuk JS1 128. Ini semua dari SICC sampai JSRN dia menggunakan AI, aplikasi identifier. Gitu. Dia ada informasi kode di depannya 2 sampai 4 adalah kode untuk mengetahui di belakangnya informasinya apa gitu. Jadi si scanner itu yang dibutuhkan nomornya. Contohnya kayak kalau kita telepon ya, telepon itu kita kan misalnya di Jakarta kita menggunakan kodenya 021 ya, artinya pasti nyambungnya ke Jakarta gitu ya. Telepon di Jakarta misalnya kalau Surabaya 031 seperti itu, kurang lebih AI itu seperti itu. Nah, ini pembawa data yang tadi saya informasikan bahwa ada barcode Wandi yang garis-garis, ini contohnya ya, Wandi yang atas, terus ada 2D, dia QR code, nih contohnya, terus yang ini untuk di botol ini ada namanya data matrix. Data matrix itu udah lebih dulu JSON punya, memang kegunaannya untuk alkes ya Bu, atau alkes atau farmasetikal. Dan dia bisa menyimpan atau menggunakan barcode ini sampai terkecilnya itu 2 inch ya. Artinya dia bisa untuk produk-produk yang khusus yang kecil ya. Kecil-kecil itu bisa karena tidak memungkinkan untuk Wandi masuk ke dalam botol ampul misalnya kayak gitu. Yang di sampingnya RFID seperti ini ada chips ya, ada chipnya, ada chip jadi kayak antena seperti itu. Dan khusus untuk RFID, produk yang sama dia punya nomor serial gitu ya. Dia berbeda. Produk yang sama, dia akan nempel RFID ini satu produk satu gitu ya. Karena memang dia nomornya serial, tapi barcode-nya tetap satu gitu ya. Misalnya kayak di Walmart itu memang mewajibkan produk-produk yang mau dipasarkan atau didistribusikan di Walmart itu wajib punya RFID gitu, dan mereka sudah sampai ke Gen 2, artinya liquid, produk-produk liquid sudah bisa dibaca. Nah, bedanya RFID dengan barcode Wandi, kalau kita belanja di pasar, di retail gitu ya, kita masukkan produk-produk yang kita sukai itu dalam satu keranjang, dan di dalam ketika kita di depan kasir itu harus mengeluarkan one by one lagi ya untuk produk-produk yang sudah kita pilih gitu ya, atau kita ambil atau mau siap beli. Dan di kasir itu dia akan scan satu-satu untuk produk-produk yang sebanyak yang kita ambil di dalam keranjang gitu. Tapi kalau dengan adanya RFID ini lebih efisien karena memang kita tidak perlu lagi antri panjang ketika kita melewati satu gate yang memang bisa reader, namanya reader ya, pembaca. Nah, itu sudah di kasir kita sudah dalam bentuk struk pembayaran, kita sudah bisa pembayaran dalam cash or
misalnya kartu atau gitu ya, atau kartu kredit atau kartu gitu. Dan itu pilihannya seperti itu. Itu bisa mengefisiensikan, dan di Walmart juga dia sudah bisa, karena setiap rak itu ada readernya. Ketika kita satu konsumen itu mengambil produk yang memang di-display di rak mereka, misalnya ada 10 produk gitu ya di displaynya. Ketika kita ambil satu, dia langsung otomatis akan mengurangi 9 dari stok yang ada gitu. Dia mereka real time artinya. Kalau yang retail sekarang kan dia harus stock up name, dalam artinya dia masih manual ya. Tapi dengan RFID memang ada kelebihan dan kekurangannya, dan kelebihannya memang lebih cepat dan juga mengurangi dari human resources ya, atau memang tidak mengurangi SPG di situ di dalam satu retail. Jadi mereka butuh misalnya hanya misalnya satu floor itu atau satu lantai dia butuh 20 orang, tapi dengan RFID mungkin hanya 5 gitu ya, karena memang di spot-spot tertentu saja. Di sini ada global trade item number atau GTN dengan EN13. Bapak Ibu, inilah yang maksud dan tujuan daftar di JS1 untuk dapat ini ya, barcode EN13, yang karena memang kebanyakan untuk jalur perdagangan atau memang untuk dijual berjualbelikan di kasir ya, seperti ini. Nah, di sini ada struktur penomoran atau penomoran EN13. Kalau di breakdown seperti ini. 899 adalah kode negara, sudah pasti ya. Semua perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar sebagai anggota JS1 Indonesia akan kami alokasikan 899. Jadi tidak bisa, oh saya nggak mau nih, saya mau 999, nggak, tidak bisa ya, karena memang itu sudah aturan baku seperti itu. Nah, ini saya ambil contoh untuk perusahaan yang 100.000 nomor barcode, artinya yang lebih dari 1.000. 4700 adalah kode perusahaan. Kalau digabung antara 899 dan 4700 itu adalah disebut company prefix atau nomor anggota. Makanya kadang kalau Bapak Ibu ada telepon ke kami ditanya, Bapak Ibu boleh tahu untuk nomor anggotanya, ya itulah adalah nomor company prefix, sebutkan 899 sekian sekian sekian. Nah, ini juga yang ada nanti di nomor kita sebut virtual account ya, untuk ketika perusahaan sudah tahun kedua untuk pembayaran. Nah, di belakangnya itu adalah kita cantumkan nomor company prefix-nya atau kode perusahaannya. Karena nanti hubungannya dengan kita di RK ya, rekening koran kita, ketika Bapak Ibu ada transfer atas nomor tersebut, itu sudah langsung nama perusahaan yang bersangkutan gitu ya. Misalnya, oh lupa kirim-kirim untuk bukti bayarnya gitu. Nah, itulah salah satu fungsi juga company prefix ini kita jadikan untuk nomor rekening dari perusahaan baru gitu ya, yang untuk keduanya itu sudah ada pembayaran seperti itu. Nah, ini salah satu keunikan dari EN13 atau company prefix ya, seperti itu. Nah, 5 digitnya adalah 0001 untuk kode produk. Nah, kalau Bapak Ibu memang perusahaannya nanti 1000, pastinya kode perusahaan yang berbeda. Ada 6 digit dia, misalnya 470000 dia untuk kode perusahaannya. Nah, kode produknya jadi 001, jadi 3 digit, 0-nya 3 kali, sampai 9-nya 3 kali, totalnya 1000. Itu adalah untuk alokasi nomor 1000. Varian ya, kita bicara varian. Nah, di sini terakhir cek digit. Cek digit ini adalah hasil perkalian dan penjumlahan dari 12 digit di depannya, dan ada sisanya. Nah, itulah menjadi cek digit. Nggak perlu pusing Bapak Ibu. Jadi dari kami sudah sediakan sistem untuk create nomor barcode ketika Bapak Ibu hanya diminta untuk memasukkan kode produknya. Kalau memang kode produknya dapat alokasi 1000, artinya 3 digit itu kita ada pilihan nanti bisa klik yang otomatis atau memang yang manual gitu ya. Kita sarankan untuk otomatis saja, jadi
tidak perlu pusing untuk lihat-lihat terakhir apa sih nomor produk kita gitu ya. Jadi misalnya terakhirnya udah 200 gitu ya. Kita ketik otomatis dia langsung 201 atau mau diketik manual juga 201 seperti itu. Nah ini EN13 kalau di breakdown karena mungkin yang sekarang bertanya-tanya, oh apa sih ini arti nomor ini dan bar-barnya ini gimana ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang sudah jadi anggota dan sudah meng-create atau menggunakan fasilitas RPO atau registrasi produk online dan sudah mendapatkan nomor barcode-nya, nanti oh kemana lagi nih kita harus buat si barnya ini gitu ya, karena ini harus menggunakan program penomoran barcode atau namanya kita sebut barcode generator, bisa misalnya contohnya pakai CorelDRAW gitu ya. Nanti pilihan barcode itu disesuaikan. Kalau mau buat EN13 ya pilihnya EN13 seperti ini, yang tampilan seperti ini. Nanti si barnya ini akan mengikuti ya garis-garis ini. 8 dia barnya seperti ini gitu ya. 9 seperti ini, 4 seperti ini, seperti itu. Nah, semua baku seperti itu. Jangan salah, misalnya kadang kita juga karena kita sudah tahu untuk EN13 seperti ini, ketika nanti kok nomor saya nggak bisa ke scan ya, karena memang ternyata beda, dia pilihnya bukan EN13 tapi misalnya bisa jadi EN8 atau yang lain-lain gitu ya, karena ada code 13 misalnya, ada yang lain, ada hanya yang global EN13, itu bisa dinati atau dinati seperti itu. Nah ini saya ambil contoh untuk produk apabila satu perusahaan itu punya satu produk tapi dia punya brand yang sama tapi varian yang berbeda. Ini saya contohnya seperti ini ya. Misalnya kayak susu, saya ambil contohnya susu. Nah ini kode produknya mulai dari 00001, terus kalau botol dia berbeda lagi 000002. Dia ada yang Tetra Pak misalnya yang 1 liter gitu ya, dia 0003 gitu. Dia harus bedakan. Jadi jika beda nama produk, beda brand, beda rasa, berat atau ukuran, beda warna, ini ukuran, beda kemasan ya, ini ada misalnya kemasan, dan dia harus beda barcode seperti itu. Jadi dari Bapak Ibu kan ada 1000 nomor barcode yang kita berikan. Memang banyak. Nah, tujuannya adalah seperti ini. Apabila Bapak Ibu sudah punya varian produk yang berbeda, jadi kita tidak berbicara dari quantity ya. Misalnya satu produk milk ini yang 0001. Dia mau dicetak berapa juta kopi pun dia berjuta kopi kemasan ya misalnya. Nah, ini nomor barcode-nya akan tetap. Nah, akan tetap selamanya selama produk ini masih didistribusikan atau diperjualbelikan di pasaran, nomornya akan tetap, walaupun seperti ini, misalnya ada kadang-kadang, oh kalau discontinue gimana nih produknya gitu ya, ya karena memang discontinue ini adalah sebagai historikalnya, artinya tidak bisa diganti nomor yang sama untuk produk yang berbeda gitu ya, misalnya oh saya sayang nih nomornya, saya mau ganti aja gitu ya, padahal dia sudah berjalan lama untuk produk ini gitu ya. Itu tidak bisa. Jadi ketika produk ini mau diproduksi kembali, nomornya sudah ada. Jadi tidak perlu nomor yang sama untuk produk yang berbeda, itu tidak disarankan. Dan itu karena sekarang kan memang sudah jejak digital ya. Artinya semua produk-produk yang memang sudah dipasarkan melalui misalnya online, nah itu akan selamanya akan tersimpan dan orang bisa searching itu by internet gitu ya. Ini kita masuk ke ITF 14 ya, atau ITF 14 itu kemasannya karton. Kalau EN tadi memang produk yang memang single produk yang memang diperjualbelikan di POS. Kalau ITF ini barcode yang hanya tidak diperjualbelikan di retail, tapi hanya untuk di gudang saja atau di warehouse. Jadi kegunaannya dari gudang perusahaan ke gudang distributor center, nah itu seperti itu. Karena nanti di retail akan dibongkar ya, atau memang di display one by one atau memang single produk yang dibutuhkan. Nah ini contohnya untuk yang Tetra Pak ya, untuk yang 1 liter milk ini
kode produknya 00003, terakhir itu cek digit 8, dia berubah. Nah, ini ketika satu produk mau dimasukkan ke dalam karton yang kuantitinya misal 12 pieces gitu ya, 12 box atau tetra pak, dimasukkan ke dalam karton. Nah, dia ada indikator ya depannya. Jadi kalau Bapak Ibu, oh saya mau bikin ITF Mbak, berarti berkurang dong nomor barcode, barcode alokasi kita yang 1000. Tidak ya, karena memang ITF ini dibuat harus ada EAN-nya terlebih dahulu. Nah, contohnya ini yang kita 0003. Nah, di ITF ini juga nanti yang ditulis atau yang diketik atau memang yang di-input adalah 00003 juga gitu ya. Artinya dia tidak boleh beda, dia harus sama. Karena apa? Informasi ini adalah ketika di-scan, orang biar tahu bahwa di dalamnya isinya apa, produknya apa gitu ya, harus sama, tidak boleh beda. Dan ini ada juga case yang memang dia jadi beda gitu ya. Beda artinya dia EAN-nya beda, ITF-nya beda, walaupun di isinya itu adalah EAN yang sama. Nah, itu harus rework lagi. Nah, khusus ITF ini memang ada barrier garis tepinya gitu ya. Nah, ini ada sifat-sifatnya seperti ini, barnya seperti ini, dan ada kita sebut biar barnya, terus garis tepi lah ya, seperti itu. Biar mengetahui. Dan ITF ini sifatnya lebih bandel ya Bapak Ibu. Jadi ketika ditaruh di kardus, ya kita tahu kalau di gudang itu kan kadang ada yang dilempar gitu ya, atau memang peletakannya itu kurang bagus. Akhirnya ada satu yang memang barcode yang tidak rata atau memang bergelombang. Nah, ketika di-scan masih bisa kalau TF14. Beda dengan EAN13. EAN13 itu harus tempat yang rata dan memang harus tempat yang halus seperti itu. Karena kita ngelihat juga si kasir ketika kita beli produk sosis saja deh. Nah, dia kan dalam artinya lipatan di vakum gitu ya. Begitu di vakum gitu dia akan bergelombang. Dia akhirnya nge-retake kembali. Nah, itu kan sayang gitu ya. Nah, kenapa memang EAN itu di tempat yang single produk, karena kita tahu produk-produk kalau single itu dia pasti kemasannya lebih bagus dan halus. Kalau di karton ini memang dia bandel. Sudah terbukti ketika memang dalam keadaan tidak rata pun dia masih bisa di-scan. Kalau EAN dia tidak bisa. Mau dia harus retake. Nah, ini hierarkinya ketika sudah punya EAN dimasukkan ke dalam karton, dia pakai IT14. Nah, ini ada SSCC menggunakan JSON 128. Ini contoh dari penomoran SSCC 00 itu untuk SSCC. Jadi Bapak Ibu ketika memang punya produk di palet gitu ya, walaupun produk itu sama tumpukannya, tapi kalau memang dia punya 5 palet ya berarti harus punya nomor SSCC yang berbeda gitu ya, karena ini nomor serial. Gitu. Jadi 1899 udah pasti di sini ada nomor company prefix. Nah, company prefix ini selalu ada di setiap produk apapun. Jadi sebagai identitas gitu ya. JSON itu berbeda karena memang ketika company prefix ini sudah diinformasikan atau memang sudah melekat di satu produk, itulah identitas dari perusahaan tersebut ya, mengetahui bahwa yang pemilik dari produk ini adalah PTA gitu ya, tidak mungkin PT lain. Karena nomor ini kita banyak juga, kita notice juga nih Bapak Ibu bahwa nomor ini banyak, jadi tidak disarankan atau tidak diperbolehkan untuk meminjamkan atau memperjualbelikan. Jadi memang ketika produk ini saya baru ada 5 produk nih Mbak gitu ya, terus kita mau produk lain, kita mau pinjam ini dengan perusahaan lain, nah itu tidak disarankan karena ketika di scan itu pun keluar atas nama perusahaan yang terdaftar sebagai anggota JSON, itu ada kerugian sendiri ya. Ketika memang bisa jadi misalnya perusahaan produknya mereka itu lebih laku misalnya daripada perusahaan yang terdaftar gitu ya. Akhirnya kan mereka harus membeli semuanya dari, karena kalau untuk data ulang itu tidak bisa barcode-nya diambil gitu ya. Hanya satu aja kok, bisa kok diambil nih, saya ambil barcode ini saja gitu ya. Tapi itu tidak seperti itu. Kalau mau data ulang adalah semua diakuisisi. Satu perusahaan itu harus diakuisisi dan misalnya dia punya 50 barcode ya harus diambil alih gitu. Dan 50 barcode ketika memang sudah dipakai, mereka harus
menggunakan yang 051 yang selanjutnya, karena kan 050 ini punya perusahaan yang lain seperti itu. Artinya walaupun kalau nanti sudah diakuisisi atau memang sudah diambil alih, itu udah nama perusahaan yang bersangkutan ya, yang baru gitu. Tapi kan produknya itu berbeda gitu ya, produk yang berbeda. Saya nggak mau pakai barcode yang perusahaan itu yang memang sudah kepakai yang 49-nya misalnya, karena memang mereka ada kesepakatan hanya satu gitu ya. Nah, mereka yang 49 pastinya akan miss gitu ya, 49 produk itu. Nah, ini manfaat dari penomoran barcode JS1. Jadi tadi saya informasikan bahwa produk yang sudah ada kemasannya dengan JS1 System atau JS1 Global, ini tidak perlu lagi mengganti atau merubah-rubah barcode yang ada. Jadi sudah bisa diterima di, ya ini contohnya ada 3 toko A, toko B, toko C. Nah, kalau memang produk ini ternyata lebih laku di toko A, dan yang di B dan C itu so-so aja ya gitu, atau memang di C, oh kurang laku. Nah, dia bisa langsung tarik produk itu untuk masuk ke toko A. Beda dengan ketika belum mereka mempunyai barcode yang standar gitu ya. Mereka harus menunggu dulu dari barcode si toko, dan mereka harus menempel-nempel dulu ya, atau memang barcode yang sudah siap baru ditempel, baru bisa di-display. Artinya ada space waktu yang memang harusnya dia bisa menjual, misalnya sehari itu bisa 100 bungkus misalnya gitu ya. Tapi ini ada skip waktu ketika mereka harus menunggu barcode ini belum ada dari toko. Tapi kalau dengan adanya Bapak Ibu sekalian sudah menjadi anggota kami, itu langsung ada barcode-nya, udah langsung bisa didistribusikan kemanapun ya, sudah bisa dibaca. Tapi memang ada beberapa toko yang memang tidak bisa membaca ini, karena mereka menggunakan penomoran sendiri gitu ya, artinya itu di luar kita, tapi mungkin mereka tidak mengetahui juga seperti itu. Dia bisa jadi yang digunakan adalah 12 digit gitu ya, karena kan 13 ini 13 digit, artinya field itu tidak terbaca. Ada di daerah gitu memang kita ada masukan juga bahwa kita tidak bisa dibaca seperti itu ya. Mungkin kita dalam hal ini menginformasikan siapa untuk retailnya, mungkin kita bisa edukasi, karena kan sayang juga gitu kalau mereka tidak bisa membaca penomoran yang memang banyak dipakai di jalur perdagangan ini gitu. Dan kalau bisa ini dicetak langsung, kalau sudah fix size ya atau fix packaging, itu bisa langsung ada barcode-nya, jadi lebih efisien. Artinya tidak ada biaya lagi untuk biaya tempel-tempel si barcode yang memang menggunakan label ya, kecuali produk ini memang terlanjur gitu ya, sebelum mendaftar keanggotaan di JS1 dia sudah cetak 1000 misalnya, 1000 kemasan yang tanpa barcode gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan pakai stiker terlebih dahulu sambil menghabiskan stok yang ada. Ya, ini manfaat penomoran JS1 ya, mungkin kita lanjut aja karena memang nanti ada sesi tanya jawab, mungkin lebih ada yang mau ditanyakan lagi. Nah, ini kita masuk ke layanan anggota. Tadi sekilas JS1 ya, ketika memang sudah jadi anggota ya pasti ya itulah kurang lebih untuk barcode yang memang yang digunakan atau diimplementasikan di lingkungan perusahaan Bapak Ibu. Ini ada layanan anggota. Nah, kita ada layanan itu 8 ya, kurang lebih. Nah, pelatihan JS1 System ya inilah salah satu layanan yang memang sudah digunakan ya, yang memang sedang berlangsung. Ini adalah basic training, atau nanti kalau ketika dari basic training ini ada interesting untuk ke sektor lain gitu ya, masuk ke advance, dan in-house ini untuk memang kita bisa undangan ke perusahaan itu untuk bisa mengedukasi divisi atau memang beberapa orang di PIC di perusahaan yang mau memang lebih ke sektoral seperti itu ya, misalnya oh saya suka dengan, saya mau menjalankan traceability ini, tolong saya di in-house dengan traceability gitu. Nanti bisa menghubungi Pak Dika yang mungkin nanti bisa diatur waktunya kapan disesuaikan dengan jadwal kami. Yang kedua adalah registrasi produk online.
di mana ini adalah fasilitas ketika sudah jadi anggota ini akan di-email untuk username password-nya untuk bisa login. Login seperti contohnya kayak email ya gitu ya, kita harus login dulu ada username dan password. Nah, untuk registrasi RPO ini bisa diganti password-nya, hanya password-nya saja, tapi untuk username-nya tidak bisa. Ini bisa upload foto ya di sini. Jadi produk-produk yang memang sudah siap ada fotonya, bukan yang kemasan ya yang difoto, labelnya bukan, tapi memang kemasan yang fix. Terus ada print out barcode, yang ini nanti bisa dikasih ke pencetakan untuk bikin high resolution-nya. Jadi ketika sudah ada barcode-nya apa sih? Ya memang harus buat lagi barcode lagi di program barcode agar barcode ini solid gitu ya. Artinya bisa dibaca oleh alat scanner gitu dengan baik dan benar ketika si kasir men-scan itu lebih cepat gitu ya untuk memastikan seperti itu. Kita juga bisa test scan ketika saya mau test scan ini di JSON boleh, kalau test scan bisa kirim email, tapi kalau yang di bawah ini JSON Indonesia Product verifikasi itu beda ya. Dia harus hardwork-nya yang dikirim produknya ke kami. Terus ada JS1 Indonesia Product Identification. Nah, ini layanan kami di mana Bapak Ibu bisa download untuk di Play Store atau App Store untuk JS1 Indonesia Product Identification. Ketika Bapak Ibu sudah meregistrasi produk online ya, gitu ya, di produk-produk yang sudah didaftarkan dari perusahaannya, itu secara real time itu bisa di-scan langsung ya, ketika memang sudah ada barcode-nya ya, pastinya. Tapi kalau belum itu bisa di-retype ya nomornya, misalnya, saya udah dapat nomornya nih Mbak, boleh di retype aja 899 misalnya, 1234566 sekian-sekian, nah, itu langsung nanti akan muncul, kalau belum ada fotonya, dia akan muncul hanya identifikasi produknya saja gitu ya, kalau fotonya bisa menyusul. Terus ada verifikasi barcode, ini free dan berbayar. Nah, kalau verifikasi ini untuk mengetahui kualitas dari barcode produk yang memang sudah dicetak di kemasan. Terus ada kalender, ada JS1 News, ini yang kita kirimkan biasanya barengan dengan invoice ya memang. Terus ada GPIR, ini Global Electronic Party Information Registry, ini untuk mengetahui dari barcode ini atau nomor jalan ini benar tidak sebagai anggota JS1 seperti itu. Ini basicnya tadi ada advance, ada in-house gitu ya. Terus ada ini register produk online, ini tampilannya seperti ini kurang lebih. Terus dia loginnya ini https://2 uij.org/security/login.aspx dan masuk ke username password, jangan salah, jangan ada spasi, ini kita tidak bisa, kalau bisa nanti setelah login ini bisa sebagai bookmark ya, jadi tidak perlu lagi memasukkan atau nanti bisa disimpan atau username passwordnya biar ke-save selalu, tidak mengetik-ngetik ulang. Nah, ini tampilan registrasi produk online. Jadi yang tadi saya informasikan ya ada produk type. Jadi kalau memang pertama sekali mau menginput data produk yang baru itu selalu EAN 13. Harap diingat EAN 13 itu adalah barcode yang diperjualbelikan di POS dan atau kita biar mudah itu single produk gitu ya. Untuk EN 13, selalu EN 13 dalam posisi EN 13 dan ini sudah kita default ya untuk EN 13, jadi begitu buka itu langsung kita default untuk yang EN 13 agar meminimalis kesalahan ya, jangan dirubah. Ketika udah EN 13 baru nanti untuk bikin ITF bisa diklik untuk ITF 14. Di sini terus ada nomor produk bisa diisi, kalau memang Bapak Ibu dapat yang 1000 hanya 3 digit. Kalau yang 100.000 5 digit gitu ya. Terus ada contohnya sini air minum dalam kemasan. Brandnya itu kalau bisa huruf besar semua ya. Ini contohnya kita belum direvisi untuk air segar misalnya. Nah, segmennya itu kalau makanan dan minuman udah pasti harus kliknya food, beverage, and tobacco gitu ya. Kok ada tobacco-nya? Iya, karena memang kita segmennya seperti itu.
Dan nanti baru di turunannya di family-nya itu masuknya apa? Beverage ya. Kalau dia minuman beverage, kalau dia makanan tergantung. Misalnya snack gitu ya. Nah, dia masuk ke prepare food misalnya gitu ya. Karena memang sesuatu yang harus dipersiapkan. Class-nya terus dia non-alcoholic beverage ready to drink ya. Terus yang break ada package water atau minum dalam kemasan. Nah, country sales-nya juga harus diisi, ada country of sales-nya juga, terus packaging-nya, ada beratnya, terus description ini diisi adalah nama produk plus dengan brand-nya plus dengan ukurannya dan kemasannya seperti itu. Country of origin ini juga harus diisi. Nah, yang tadi saya sebutkan itu wajib diisi karena tidak bisa disubmit gitu ya. Dan ini pun masa berlakunya adalah 3 bulan kalau mau revisi gitu ya. Kalau ada edit itu 3 bulan yang atas ini. Nah, kalau yang bawah ini opsional. Ketika memang sudah ada itu bisa diisi. Contohnya, oh saya belum ada MUI-nya, BPOM-nya juga belum ready gitu ya. Nah, itu bisa nyusul dan kalau diedit pun dia nggak ada masalah gitu. Nah, fotonya juga belum ada, ketika sudah ada ya bisa ditampilkan. Tapi memang ada term and condition, artinya tidak boleh lebih dari 2400 kalau nggak salah megapiksel. Nah, ini yang tadi segmen untuk produk classification. Nah, ada segmen untuk sini industri sektornya, food and beverage. Tapi Bapak Ibu nggak perlu pusing karena memang ketika dapat username password itu akan ada di attach file-nya itu Excel-nya ya. Misalnya, oh produk saya misalnya merokok gitu ya. Rokok terus apa? Oh dia memang pakai bahasa Inggris gitu ya, di situ ya pakai bahasa Inggris harus Inggris, atau memang susu misalnya kita milk. Nah, itu kita Ctrl F aja, itu milk. Nanti dia akan lihat ada segmennya, family-nya, terus ada kelas sama break-nya dari situ. Atau memang bisa secara bulky ya, atau memang secara banyak kita bisa upload gitu. Ada menu upload. Nah, ini contoh dari produk image yang anggota kami difoto dan bisa diupload. Kalau dulu kita memang belum ada fasilitas ini dan terpisah ya. Mungkin ada beberapa perusahaan yang di sini yang masih memakai RPO yang lama. Dia memang tidak ada fasilitas untuk uploadnya. Dan dia dulu bisa difoto di kita itu free 5 ya. 5 produk untuk foto pertama untuk 5 produk. Nanti bisa kita upload seperti itu. Tapi kalau sekarang memang sudah kita ada pengembangan, makanya RPO yang sekarang itu baru dan plus dengan ada upload fotonya karena memang kebutuhan ya seperti itu. Kalau memang kita juga tidak bisa mengakomodir semuanya, artinya perusahaan itu bisa langsung ketika input sudah bisa ada foto. Nah, ini print out barcode contohnya seperti ini, dan print out barcode dulu kita seperti ini ya. Nanti kalau ketika sudah input produknya sudah ada ya 0001 air minum dalam kemasan yang tadi yang sudah diinput. Nah, nomor barcode ini memang berupa nomor saja. Nah, tadi saya informasikan, oh selanjutnya apa nih kalau kita mau barnya ya itu tadi ya bikin dibuat di program barcode. Biasanya perusahaan itu punya orang desain ya, punya misalnya Corel Draw itu yang paling simple gitu ya, pilih yang barcode TN13. Nah, ini JSON Indonesia Product Identification yang tadi saya bilang bisa download di HP ya. Itu ini semua kita juga ada informasi lainnya. Nah, klik scan barcode kalau memang sudah ada barcode-nya gitu ya. Terus ada juga manual search, itu nomor JIT-nya atau nomor barcode-nya bisa di-input manual. Jadi akan tampil seperti ini. Ini adalah hasil pencarian ketika kita scan barcode pada kemasan yang sudah ada barcode-nya ya. Oh ya, untuk informasi bahwa fasilitas ini khusus untuk anggota JS1 Indonesia saja. Misalnya, oh kok ini saya scan nggak bisa, lihat dulu ya. Kalau bukan 899, artinya bukan anggota kami, dan dia tidak ada fasilitas ini, karena memang kami buatkan ini khusus untuk anggota JS1 Indonesia saja, gitu ya. Karena kalau yang globalnya itu tadi bisa di gapir gitu ya.
ini masing-masing MO punya, ada yang tidak ya fasilitas ini, dan kita memang terus meningkatkan fasilitas atau memang servis keanggotaan dari member kami untuk lebih memudahkan dan lebih baik lagi gitu ya. Nah, kami menerima saran dan kritik apabila memang ada kekurangan atau memang layanan kami yang kurang berkenan. Kami sebelumnya mohon maaf dan kami menerima itu, dan kami bisa sarannya dalam bentuk email atau telepon seperti itu. Kami sangat berterima kasih sekali. Nah, seperti ini Bapak Ibu, jadi tampilannya, dan ini sebagai juga bisa dipakai untuk kayak duplikasi ya, untuk melihat, oh ketika kita scan misalnya produk ini gitu ya, pembersih muka, tapi yang keluar ternyata makanan ringan gitu kan, berarti palsu ya, untuk menginformasi apa palsu atau tidaknya nih barcode, benar atau tidaknya nih produk ini di scan sesuai dengan yang diinformasikan. Jangan lupa ini bisa di download. Nah, nanti bisa juga bisa diinformasikan ke pimpinan ketika memang sudah ada. Nah, dia kan lebih mudah menerima ini, karena memang kita membuatkan ini ketika perusahaan-perusahaan juga banyak masukan juga kita. Bu, kok ini ketika saya scan belum ada informasinya ya, saya kok kalau produk ini ada ya gitu ya. Ya, kita informasikan bahwa satu, untuk database kami itu tidak real time atau kita web based ya, artinya memang tidak bisa di link ke misalnya Google seperti itu, karena memang kita juga menjaga untuk kerahasiaan seperti ini. Memang kalau untuk perusahaan itu kan sudah ada agreement yang kita bawa boleh menginformasikan produk ini sebagai fasilitas kami. Nah, ini satunya. Nah, kalau yang dulu memang kita tidak ada fasilitas upload ya, dan ini sekarang kita memperbarui terus, dan memang kita selalu memperbaiki apa yang memang menjadi kekurangan kami. Terima kasih atas sarannya. Nah, inilah layanan kami yang kita bisa berikan. Nah, ini salah satunya. Jadi kalau memang seperti ini ya bisa download ya, melihat ya ketika memang produk ini, oh udah kita input, nih lihat sudah ada, nah, itu lebih belief lagi gitu. Oh ya, ternyata produk kita ada nih gitu ya, ada. Kalau pimpinan tanya ya sudah ada, atau memang dari bisa bayar atau supplier bisa di show up seperti itu, bahwa benar barcode ini adalah barcode yang kita terdaftar sebagai anggota JS1 seperti itu. Ini sebagai counter, kayak pemalsuan lah seperti itu ya, bisa di counter juga sebagai counter pemalsuan, counterfeit ya. Nah, ini verifikasi. Jadi verifikasi itu beda dengan print out barcode. Kalau verifikasi ini setelah barcode itu sudah dicetak di kemasan, jadi artinya Bapak Ibu kalau memang menggunakan verifikasi ini, kita free 5 untuk mengetahui kualitas dari barcode yang sudah dicetak. Jadi kirimnya hardwork-nya. Nah, ini barbar dari garis-garis ini adalah kasih report ya, atau ada raportnya dari barbar itu, baik atau tidak. Yang paling bagus itu grade 4, tapi kalau sudah dicetak di kemasan biasanya turun 1 grade 3. Makanya yang worst atau yang paling buruk itu 1,5. Itu tidak bisa dibaca. Ini kalau ke Australia dan New Zealand wajib punya ini. Jadi setiap produk yang mau diekspor ke Australia atau New Zealand itu wajib menyertakan verifikasi barcode yang memastikan bahwa produk ini sudah pasti bisa di-scan di retail. Nah, ini ada kalender dan news seperti ini yang kita bagikan, kalender sekali dalam setahun, news 2 kali dalam setahun. Terus yang ini Global Electronic Party Information Registry. Nah, ini yang tadi saya bilang bisa searching by JITIN, JLN, case atau party name atau nama perusahaan ya. Itu, dan ini Bapak Ibu bisa klik di www.gpir.org. Nah, ini bisa mau tahu, oh saya udah jadi anggota JS1, saya sudah terdaftar belum nih sebagai di GPIR-nya. Mohon maaf kalau misalnya baru sekali, memang kita belum ada, kita semua diposting di 1 bulan, kita barengan dengan perusahaan yang lain seperti itu. Karena kalau baru belum ya, belum kita informasikan ke sini. Kalau misalnya, oh saya nih nggak mau ada tokennya atau apa, itu bisa di on demand aja ya, karena memang kadang-kadang ada yang perusahaan yang tidak mau di publish untuk nomor
telepon ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Tadi Mendem Indonesia, TBK nomornya. Nah, ini 899 nomornya sekian, Mendem, terus ada company-nya, ada alamatnya seperti itu. Memastikan konfirmasi bahwa sudah tercatat sebagai JS1. Dan ini yang buat adalah global office kami di Belgia ya. Jadi semua perusahaan-perusahaan yang daftar di JS1 Indonesia seluruh dunia itu tercatat di Gapit. Itu aja, terima kasih. Dan mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Terima kasih Bu Deli. Ini mungkin udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Bisa saya bacakan aja kali ya? Boleh Pak. Oke, yang pertama ini dari PT Raja Wali Tunggal Sejati, Eka Felinda, beliau nanya apa perbedaan produk yang sudah menggunakan JS1 dan yang belum menggunakan JS1. Oke. Baik, terima kasih Bu Linda ya. Halo. Halo Bu Linda. Ya Bu Linda, salam kenal. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi ini ya manfaat penomoran barcode JS1. Apa sih ketika belum jadi anggota dan sesudah jadi anggota, apa sih manfaatnya? Nah ini Bu, sebelum jadi anggota, barcode itu ada dua ya Bu ya, barcode internal dan barcode global. Barcode internal adalah barcode yang siapa saja bisa buat dan hanya bisa dibaca di lingkungan perusahaan itu sendiri. Artinya kalau misalnya mau keluar itu tidak bisa, karena kayak retail itu sudah punya struktur sendiri gitu ya. Misalnya retail juga kan ada nomor internal mereka, artinya misalnya kita sebut saja misalnya mau ke Carrefour gitu, nah mereka dia udah punya sistem penomoran sendiri gitu. Apabila belum ada nomor global, mereka akan tawarkan itu dan mereka harus karena mereka gabung di retail tersebut ya harus mengikuti aturan mereka. Jadi ada satu produk yang sama bisa jadi Bu Linda produknya misalnya ada 3 produk nih gitu ya. Satu produk yang sama, tapi mau dimasukkan ke lebih dari 3 retail, artinya satu produk yang sama, Ibu sudah punya barcode yang berbeda gitu. Karena kan retail A, retail B, retail C itu akan berbeda strukturnya gitu ya, penomorannya. Artinya tadi nggak bisa nih di switch kayak tadi yang saya informasikan nih, di toko C lebih lama, toko A lebih laku, bisa di switch nih langsung diambil. Itu tidak bisa. Nah kalau sudah ada barcode JS1 system atau barcode JS1 global standar ya, global standar, nah ini sudah cetak langsung di kemasan, sudah bisa didistribusikan kemanapun tanpa misalnya si retail, oh ya produknya dia sudah masuk karena nomor barcode ini sudah di-input terlebih dahulu, jadi mereka ketika produk datang dia udah tinggal langsung display dan si pembeli udah bisa langsung beli gitu ya. Mungkin kita sering lihat kayak penjaga tokonya dia mendisplay one by one gitu ya di rak gitu ya, udah tinggal langsung, tidak perlu melihat barcode lagi karena memang sudah cetak langsung di kemasan. Ini lebih efisien Bu, jadi jatuhnya barcode yang langsung cetak di kemasan efisien dan mudah diimplementasikan. Ini contohnya. Jadi kalau barcode itu ada 2, internal dan global. Nah yang global itu satu-satunya adalah JS1 standar seperti ini yang banyak digunakan di jalur perdagangan. Ini adalah menggunakan EAN 13, simbologinya ini. Itu Bu Linda. Gimana Bu? Oke Bu. Saya berarti barcode-nya bisa dipakai di berbagai negara ya? Ya betul Bu, yang tadi sudah bisa dibaca di 115 negara member organisasi, artinya misalnya mereka apalagi kalau untuk di Amerika misalnya gitu ya, food safety-nya mereka sudah jalan, artinya mewajibkan untuk setiap produk itu harus ada nomor JITIN-nya dan memang harus menggunakan kayak JSON 128 untuk traceability-nya seperti itu. Ya, gitu. Oke. Ya. Aku mau tanya satu lagi. Untuk apa benar jika sudah bersertifikat boleh ada huruf R di ujung atas merek? Oh itu untuk yang ini ya? Apa untuk di Haki ya Bu ya? Iya. Oh iya. Itu Haki. Haki ya? Iya betul Bu, itu di Haki kalau untuk brand seperti itu. Dan
Mohon maaf, saya juga belum firm ya untuk itu ya, tapi memang kalau JS1 itu juga JS1-nya ada R-nya, artinya sudah terregister gitu. Kayak gitu. Oh ya Bu, satu lagi tadi yang bisa nggak dibaca di seluruh dunia gitu ya barcode-nya. Contohnya itu kayak mungkin di sekitar Ibu ada Aqua ya, dia 888 artinya dia daftarnya di Singapura, tapi di Indonesia dia bisa dibaca. Terus Nescafe juga yang tadi saya informasikan dia pakai JS1 Australia gitu, dia bisa dibaca di sini. Artinya memang untuk 99% retail di Indonesia yang menggunakan JS1 sudah jadi anggota JS1 Indonesia gitu ya. Artinya mereka sudah paham bahwa penomoran yang mereka gunakan adalah menggunakan 13 digit dan 14 digit untuk di gudang seperti itu, untuk internalnya seperti itu. Kayak gitu sih Bu. Jadi mereka memang lebih suka atau memang lebih prefer ketika produk yang datang ke mereka atau menjadi supplier mereka itu adalah sudah ada barcode-nya, karena mereka nggak perlu pusing lagi untuk mencetak barcode dan menempel-nempelnya di produk tersebut gitu. Biasanya mereka ada pojok UKM tuh ya, seperti itu ya. Nah itu ada mereka menggunakan seperti itu. Tapi kalau untuk perusahaan-perusahaan yang memang sudah firm, dia lebih suka, memang lebih prefer ketika masuk ke MD mereka itu sudah ada barcode ya, dia lihat oh produknya oke gitu, oh kita belum ada nih produk ini ya, tapi ternyata belum ada barcode ya, pasti mereka akan refer ke daftar ke JS1 gitu ya, karena untuk memudahkan juga dan lebih efisien seperti itu. Itu sih Bu Linda. Iya Bu. Mau tanya lagi, kalau untuk perbedaan barcode yang daftar di JS1 sama yang tidak itu gimana ya Bu, terletak perbedaannya? Iya, kalau di Indonesia yang sudah terdaftar barcode global yang standar ya, nah itu selalu ada kode negaranya Bu. Kalau Indonesia nih 899 gitu ya, terus kalau Singapura tadi 888, terus 850 kalau nggak salah JS1 Jepang gitu ya, kayak gitu, Korea seperti itu kayak gitu Bu. Jadi ada bedanya Bu. Dan mereka biasanya nggak 13 digit gitu, berbeda deh pokoknya barcode-nya, kita bisa melihat itu. Dan kita juga sekarang kalau misalnya mau manfaat penomoran barcode ini juga tadi yang saya bilang bisa kayak scan juga, nanti bisa dilihat Bu yang tadi di Play Store bisa di download untuk JS1 Product Identification gitu ya, itu bisa, atau di Gepir untuk melihatnya. Biasanya dia ada kode negara kok Bu di depannya itu. Kalau yang sudah tahu gitu ya. Tapi kalau belum itu biasanya beda, nomornya itu ada depannya, kadang-kadang ada nomornya 2, 4 kayak gitu ya, kayak gitu. Itu beda. Dan dia nggak 13 digit biasanya, ada yang kadang 8, 9, 10 gitu. Gitu. Ya Bu, terima kasih atas penjelasannya. Ya. Oke. Bapak Ibu sekalian ya, ini kan ada beberapa pertanyaan yang sifatnya itu teknis perihal pengisian registrasi produk online. Mungkin untuk pertanyaan teknis mengenai pengisian produk itu bisa nanti dijawab pada sesi kedua. Untuk sesi pertama ini pertanyaannya itu seputaran layanan JS1 ya. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari Bu Ika dari PT SWPI mau menanyakan untuk mencetak barcode yang sudah kita input, apakah bisa ke semua percetakan atau dari JS1 sudah menunjuk percetakan khusus Bu Dewi? Ya, baik Bu Ika, apa kabar? Baik, apa kabar? Ya baik, alhamdulillah. Bu, jadi kalau untuk percetakan itu JS1 menyerahkan semua ke anggota ya, karena memang anggota sendiri kan pastinya sudah punya percetakan yang memang sudah ditunjuk untuk packaging ini. Tapi memang kita tidak sarankan untuk percetakan sablon ya Bu, tapi memang yang percetakan yang memang sudah ada. Kalau bisa Bu, percetakan itu dia punya nomor scanner barcode juga. Jadi scanner barcode ini fungsinya apa? Untuk men-scan ya, men-scan produk-produk yang sudah dicetak massal, itu memastikan produk ini bisa dibaca oleh alat scanner gitu ya.
Walaupun sekarang sudah bisa pakai handphone gitu, tapi kan alangkah lebih baiknya mereka mempunyai barcode yang memang, scanner yang memang bisa membaca scan dengan menggunakan infrared, karena kan pada kondisinya ketika di real produknya itu yang di scan adalah di kasir ya dengan menggunakan infrared seperti itu, Bu. Jadi bebas, Bu. Kami tidak menunjuk dan kami juga tidak bisa menunjuk perusahaan yang memang biasa ini barcode, tapi mungkin kami bisa rekomendasikan saja, tapi tidak menjadi mandatori ya, Bu. Jadi ini pilihan saja gitu. Karena memang ada beberapa percetakan juga yang sudah paham gitu ya mengenai JSON system gitu. Ya, gitu. Itu aja sih. Ya, Bika. Ya, dipastikan Bu yang tadi barcode-nya memang kalau mau membuat barcode yang ketika sudah kasih nomor barcode-nya ke percetakan itu pakai EN13 gitu ya, EN13. Ya memang kalau memang untuk di single produk, kalau untuk di karton ya sesuai ITF 14 kayak gitu. Itu Bu. Ya. Ada lagi Bu? Ya. Oke Bu Ika, terima kasih. Setelah nanti Bapak dan Ibu sudah membuat gambar barcode-nya, pada saat cetak, ini tolong dipastikan bahwa dari garis pertama, sebelum garis pertama dan setelah garis terakhir, itu Bapak dan Ibu ada area yang namanya kami sebut biasanya quiet zone. Jadi di area ini tidak boleh ada gambar, desain, teks, angka, apapun itu yang takutnya terlalu dekat dengan garis barcode-nya ya. Karena kalau misalnya terlalu dekat, dikhawatirkan alat scan itu menganggap gambar-gambar tadi, desain-desain tadi adalah satu bagian di dalam gambar barcode. Jadi biasanya nanti akan terjadi error. Untuk ukuran juga nanti bisa Bapak Ibu tentukan ya. Cuman kalau dari kami guidance-nya kalau dengan ukuran yang standar ya, dengan magnification-nya 100% itu kurang lebih tingginya 25,9 mili dengan panjang 37,2 mili. Terkait ukuran, nanti kita ada di slide berikutnya mengenai ukuran-ukuran yang bisa dipakai sebagai panduan dari yang paling kecil sampai yang memungkinkan untuk dibikin paling besar. Nah, tapi sekali lagi semua itu panduan karena nanti akan sangat tergantung dengan kondisi dari kemasan Bapak dan Ibu. Selain ukuran tadi, untuk gambar barcode juga apabila memang kondisinya untuk tingginya itu terbatas, maka Bapak dan Ibu pun bisa melakukan pemotongan tinggi. Pemotongan tinggi ini memungkinkan dengan beberapa kondisi, tapi yang pasti pemotongan panjang itu tidak boleh dilakukan. Panjang artinya misalnya kalau saya bisa lihat kursor yang saya arahkan ini, Anda tidak boleh memotong seperti ini. Ini artinya akan memotong panjangnya. Tapi kalau misalnya tinggi barcode-nya, memotong dengan posisi seperti ini masih memungkinkan. Selama garis itu masih bisa terbaca oleh alat scanner. Atau gampangnya, selama sinar merah dari alat scanner itu masih di dalam ruang garis barcode-nya. Untuk warna juga pasti saya yakin Bapak dan Ibu punya desain yang bagus dan menarik, maka biasanya juga menggunakan warna-warna yang dari sisi marketing ini bagus untuk produk ya. Tapi sekali lagi barcode ini adalah dia fungsi. Jadi barcode ini ada di kemasan, tugas utamanya adalah bukan bagian dari estetika, tapi dia adalah fungsi untuk dibaca. Jadi pastikan barcode yang dicetak bisa terbaca. Nah, untuk warna, barcode itu kita bisa bagi dalam dua bagian. Pertama adalah foreground-nya atau garis, dan yang kedua adalah background-nya atau latarnya. Nah, dua bagian ini pastikan warnanya kontras. Nah, yang paling umum adalah garisnya warna gelap atau hitam, background-nya warna terang atau yang banyak kita temukan putih. Jadi kalau putih ketemu hitam, dia sangat kontras. Nah, kontrasnya inilah yang akan membantu nanti simbol barcode-nya mudah untuk di-scan.
Untuk ini contoh-contoh warna ya, warna-warna yang kalau memang Bapak dan Ibu nggak mau hanya hitam putih tapi mau coba main warna, silakan. Yang penting pakemnya adalah dua bagian ini harus kontras, dan biasanya yang background itu yang terang dan yang garisnya itu yang gelap. Jadi kalau saya ngambil contoh ini dengan background putih, garisnya hitam masih memungkinkan karena itu paling kontras. Biru tua juga boleh, hijau tua boleh. Jadi silakan Anda kalau mau bermain warna itu silakan Anda coba saja. Tapi yang pasti yang saya tahu itu warna merah yang digunakan. Kenapa? Karena alat scanner itu yang untuk di kasir dia menggunakan sinar merah ya atau infrared. Jadi sinar itu ketika melihat bidang warna merah dia katanya sih akan sulit membaca. Yang tidak disarankan lagi adalah backgroundnya terang, garisnya terang seperti background putih dengan garis kuning, atau justru backgroundnya gelap dengan garis gelap, di mana backgroundnya misalnya berwarna hijau, garisnya hitam, atau backgroundnya berwarna biru tua, garisnya hitam. Ini kan artinya tidak kontras ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya adalah mengenai penempatan simbol barcode. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu perhatikan di kiri atas ini ada gelas dan piring. Mereka memiliki perbedaan posisi barcode, yang satu vertikal, yang satu horizontal. Semata-mata ini hanya mengikuti dari bentuk kemasan. Karena kalau barcode itu untuk di gelas dipasang dengan atau dicetak dalam posisi horizontal seperti yang di piring, otomatis dia stiker barcode-nya akan ikut bentuk gelas sehingga dia akan melengkung. Nah, sedangkan proses untuk pembacaan barcode itu dia harus dibaca secara bersamaan. Jadi tidak ada istilah kita scan barcode dari arah kiri lalu putar ke kanan, itu nggak ada ya. Jadi selalu dalam saat bersamaan, garis pertama, garis terakhir itu langsung di scan. Di sini juga ada contoh ya, mungkin Bapak Ibu bisa lihat di kursor saya, ini untuk yang hotdog. Jadi hotdog ini kebetulan kemasannya nanti di vakum. Nah, jadi pada saat kemasan di vakum, biasanya bentuk kemasan akan mengikuti bentuk dari produk di dalamnya. Nah, pastikan saja kalau memang produk Anda seperti hotdog ini, maka tempatkanlah si gambar barcode ini pada posisi yang kemungkinan apabila di vakum dia tidak berdampak. Artinya dia tidak ikut mengerucut, tidak ikut lecek, tidak ikut terlipat. Jadi itu tolong dipastikan saja. Oke, berikutnya kita akan mulai masuk untuk masalah penomoran. Jadi untuk anggota GS1 yang bergabung memang yang pertama adalah pasti membutuhkan nomor barcode untuk produk yang diperdagangkan. Nah, biasanya nomor barcode yang akan di-scan di kasir itu kita menggunakan penomoran yang namanya EAN 13. Kalau bisnis Anda adalah B2C ya, kalau B2B pun tetap walaupun produk Anda tidak scan kasir, tapi itu adalah trade item Anda, maka Anda juga bisa memulai dengan mengidentifikasikan produknya dengan menggunakan penomoran EAN 13. Untuk hierarki penomoran kurang lebih seperti ini ya Bapak dan Ibu, di mana untuk produk yang mau dijual atau di-scan di kasir nantinya menggunakan nomor EAN 13. Produk itu mau dikirim menggunakan logistik unit, di kardus pengirimannya menggunakan ITM 14. Kalau misalnya nanti sudah dalam bentuk palet, itu bisa menggunakan penomoran GS1 128. GS1 128 ini penomoran yang nanti fungsinya bisa mengidentifikasi informasi selain produk. Dia juga mengidentifikasi informasi seperti batch number, expiry date, dan sebagainya. Untuk Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai GS1 128, nanti bisa kontak Pak Dika untuk mengikuti advance training, atau mungkin kita bisa melakukan sesi tersendiri dengan melakukan virtual meeting biasa. Hari ini di training basic kita akan fokus ngebahas mengenai EAN 13 dan ITF 14.
Kurang lebih gambarannya seperti ini ya Bapak dan Ibu. Ketika ada produk satuan mau dijual pakai EAN, produk ini ditaruh di dus untuk dikirim menggunakan ITF, lalu taruh di palet menggunakan GSON 128. Nah, di beberapa perusahaan, setelah produk satuan, ada yang tidak langsung logistik unit, tapi dia ada yang namanya inner box. Artinya, saya juga jual Pak produk satuan ini dalam satu kemasan tapi isinya misalnya 5. Nah itu kami menggunakan barcode apa? Nah pasti Anda pakai barcode EAN. Kenapa? Karena itu adalah kemasan yang akan di-scan di kasir walaupun isinya adalah 5 satuan ini. Nah jadi ini sangat tergantung dari bisnis perusahaan Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau misalnya setelah satuan langsung box pengiriman, gambarnya seperti ini. Tapi kalau setelah satuan misalnya ada inner box dulu, baru ke pengiriman, maka nanti posisinya adalah satuan EAN, inner box EAN, dan kardus pengirimannya menggunakan ITF 14. Untuk struktur penomoran sendiri mungkin sudah dijelaskan oleh Ibu Deli sebelumnya, jadi ada beberapa struktur di dalam nomor EAN, itu ada kode negara, kode perusahaan, kode produk, dan cek digit. Gabungan kode negara, kode perusahaan itu kami sebut GS1 Company Prefix. Nah, GS1 Company Prefix inilah Bapak Ibu yang membuat nomor barcode pada produk yang diperdagangkan itu sifatnya unik dan berstandar global. Jadi, setiap varian produk ini akan memiliki nomor yang berbeda. Bedanya di mana? Bedanya nanti ada di kode produk. Jadi kalau misalnya Anda bergabung jadi anggota GS1 Indonesia, pada saat pendaftaran Anda memilih keanggotaan untuk yang ada yang 10 nomor, ada yang 1000, ada yang sampai 100.000 nomor. Nah, kode produk inilah yang akan menentukan kapasitas nomor barcode yang nanti Anda miliki. Jadi nanti pada saat Anda sudah jadi anggota, Anda punya username password, Anda login, nah, Anda sudah harus menginput jumlah kode produk sesuai dengan kapasitas nomor barcode yang Anda pilih pada saat pendaftaran. Jadi, di sistem kami nanti kalau misalnya Anda ternyata keanggotaan yang kode produknya 1000, Anda tidak bisa isi 5 atau isi 1 digit. Jadi, nanti Anda harus isi 3 digit. 3 digit 1000 itu kalau kasih gambaran berarti Bapak dan Ibu pakai dari nomor 000 sampai 999. Kalau keanggotaan yang 10 nomor artinya kode produknya 1 digit, Anda mulai dari angka 0 sampai ke 9. Kalau Anda milih yang keanggotaan 100.000 nomor, maka Anda ada 5 digit, artinya Anda mulai pakai dari 00 sampai 99999. 899 itu kode negara yang menunjukkan bahwa nomor ini perusahaannya terdaftar di GS1 mana. Jadi di GS1 Indonesia. Maka depannya pasti 899. Ada beberapa info yang menyatakan kalau menemukan barcode dengan 3 angka pertama itu angka berapa, berarti menyatakan produk ini termasuk produk misalnya halal, non halal, atau misalnya produk ini mengandung itu kurang tepat ya Bapak dan Ibu. Jadi lebih tepatnya adalah kode negara ini menyatakan bahwa perusahaan ini yang memiliki nomor itu terregistrasi di GS1 mana. Nah berikutnya nanti ada cek digit. Ini kalau misalnya Anda nanti bikin barcode, tapi kalau menggunakan aplikasi kami, Bapak Ibu nanti pada saat login cukup mengisi kode produk saja. Karena nanti kode negara, kode perusahaan itu sudah ditentukan karena Anda login di tempat Anda sendiri, di database Anda sendiri. Lalu nanti untuk cek digit, sistem kami akan hitung. Jadi pada saat Anda input data, masukkan nomor kode produk, submit, lalu nanti nomor barcode-nya jadi. Oke, ini untuk yang kita mulai dari yang EAN ya Bapak dan Ibu. Jadi gampangnya adalah EAN ini terdiri dari 13 digit angka. Jadi ini selalu berupa angka ya Bapak dan Ibu. Untuk ukuran di sini Anda bisa lihat, jadi ada beberapa ukuran yang bisa digunakan, tapi sekali lagi ya Bapak Ibu,
ukuran ini hanya panduan karena pada prakteknya semua tergantung dari kondisi real dari kemasan yang Bapak Ibu gunakan. Apakah space-nya tersedia cukup dengan ukuran yang kami sarankan atau tidak, itu nanti Anda sesuaikan saja. Tapi kuncinya intinya adalah mau ukurannya berapa, warnanya apa, taruh di mana, selama barcode itu kualitas printingnya bagus, seharusnya nggak ada kendala pada saat proses pembacaannya. Jadi pastikan saja kualitas printing barcode-nya itu bagus. Nah, terkait kualitas printing, ini nanti Bapak dan Ibu harus diskusikan dengan pihak desain, ya, desain kemasannya, atau dengan pihak percetakannya. Karena nanti terkait kualitas printing itu semua tergantung dari ya seberapa baik soft copy gambar barcode-nya dan seberapa baik hasil cetaknya. Jadi mohon maaf untuk masalah desain dan cetak karena bukan kami yang proses. Jadi apabila Anda mengalami barcode yang dicetak itu tidak terbaca, sebaiknya Bapak dan Ibu nanti kontak pihak yang melakukan desain dan cetak. Saya ngambil contoh, saya pernah mengalami beli produk di mana barcode-nya nggak bisa di-scan. Lalu kasir solusinya adalah dia ketik nomor barcode-nya, nomor yang ada di bawah gambar barcode. Dari kejadian ini saya menyimpulkan bahwa secara nomor nggak ada kendala ya Bapak dan Ibu, karena nomor itulah yang nanti disimpan di database-nya retail. Artinya gambarnya lah yang membuat dia tidak bisa di-scan. Jadi sekali lagi, apabila Bapak dan Ibu sudah cetak barcode di kemasan dan tidak terbaca, mohon Bapak dan Ibu pastikan dengan pihak desain dan percetakannya. Untuk penomoran EAN, karena ini untuk identifikasi unik satu varian produk, maka satu nomor barcode itu hanya untuk satu varian produk. Jadi tidak boleh satu varian produk punya lebih dari satu nomor barcode. Begitu pula sebaliknya, juga tidak boleh satu nomor barcode ada di lebih dari satu varian produk. Artinya nanti ada varian yang berbeda, nomornya sama, itu tidak diperbolehkan. Walaupun misalkan kondisinya adalah, oh iya karena varian yang dahulu produknya sudah tidak ada dan tidak ada di pasaran, maka kami mengambil kebijakan, kami akan gunakan nomor itu untuk varian produk yang baru. Saran saya adalah jangan dilakukan. Kenapa? Karena saat ini sudah era informasi digital. Jadi ada kekhawatiran nomor yang dahulu dengan produk yang dahulu itu sudah ada di media digital, baik itu di internet, sosmed, dan sebagainya. Sehingga ketika Anda merubah nomor itu untuk produk baru, ya biasanya sih historical digital itu tidak gampang untuk Anda delete. Jadi untuk memastikan bahwa satu nomor ini memang untuk satu produk yang sama selama-lamanya, maka Anda tidak diperkenankan untuk melakukan reuse number. Berikutnya adalah kapan Bapak dan Ibu merubah kode produk. Karena kan tadi saya bilang setiap satu varian produk harus punya nomor barcode EAN yang unik, yang berbeda. Jadi ketika ada perbedaan varian, entah itu varian bisa dalam bentuk beda jumlah, beda produknya, beda isi, beda bahan, beda warna, beda rasa, beda kemasan. Intinya kalau Bapak dan Ibu memproduksi satu varian yang ada berbeda dari varian sebelumnya, disitulah Anda harus mengenerate satu nomor barcode baru. Kalau Anda bikin buku
Anda bikin ada yang biru dan ada yang merah, artinya Anda sudah melakukan pembedaan dalam warna. Even itu hanya warna, artinya Anda sudah mau melakukan pembedaan, disitulah Anda juga sudah harus mengenerate nomor barcode baru. Yang Anda rubah pastinya adalah kode produk yang nanti akan merubah juga cek digitnya. Ini juga contohnya ya, ketika nanti punya tipe alat yang sama tapi beda ukuran, maka nanti nomor barcode-nya beda. Ini kami nggak menyarankan untuk diklasifikasi ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau Anda klasifikasi, biasanya nanti kapasitas nomornya juga akan berkurang. Ini contoh untuk barcode-nya yang Anda gunakan. Ada 1 jarum suntik, maka 1 jarum suntik itu Anda sudah membuat 1 nomor barcode. Ketika jarum suntik itu Anda jual dalam bentuk satuan, barcode-nya nggak berubah, karena barcode yang pertama ini adalah barcode untuk satuan. Tapi ketika Bapak Ibu jual dalam bentuk isi 3 dan isi 5, maka barcode di satuan, barcode di isi 3, dan barcode di isi 5 ini JIT-nya harus berubah atau EAN-nya berubah. Tapi untuk di masing-masing satuan item ini EAN-nya tetap sama, tidak berubah. Berikutnya kita bicara mengenai ITF14. ITF14 ini adalah untuk di kemasan logistik. Kalau Anda punya kemasan untuk mengirim produknya dan kemasan ini hanya dari gudang ke gudang, maka Bapak dan Ibu harus bikin yang namanya ITF14. Nanti prosesnya akan saya demokan, jadi biar ada gambaran ya untuk bikinnya seperti apa. Tapi sekarang kita akan coba bahas mengenai pemahaman dari penggunaan ITF14. Ini terkait ukuran, nanti Bapak dan Ibu bisa sesuaikan dengan kemasannya ya. Ini bentuknya. Jadi kalau ITF14 itu sedikit berbeda dengan EAN 13. Pertama dari sisi gambar barcode-nya dia ada barrier bar. Barrier bar itu seperti garis pembatas ya. Ini yang atas bawah kiri kanan ini ya Bapak Ibu, seperti bingkai ya untuk barcode yang di dalamnya. Nah, apabila untuk kemasan logistik kita pakai yang seperti ini gambarnya ya. Dan sesuai dengan namanya ITF14, maka jumlahnya pun dia 14 digit. Nah, bedanya dengan EAN adalah kalau EAN dimulai dengan kode negara yaitu 899. Kalau ITF dimulai dengan ada 1 digit sebelum kode negara. Nah, 1 digit ini kami sebut namanya adalah logistical variant. Ini bisa angka dari 1 sampai 9. Tapi biasanya kami hanya sarankan untuk menggunakan sampai 8. Kenapa? Karena untuk pengiriman produk yang sama hanya berbeda jumlah. Karena kalau yang 9 ini dialokasikan untuk variable measure. Nah, pada prakteknya juga logistical variant ini biasanya nggak akan lebih dari 3 ya. Karena semakin banyak Anda membuat logistical variant, biasanya juga nanti akan memperumit inventory di pergudangan perusahaan Bapak dan Ibu. Kalau misalnya make it simple dalam arti 2 atau 3, mudah ya. Misalnya untuk ngirim 1000 item, kalau Anda punya 2 varian kemasan logistik, ya nanti kan dengan gampangnya mau ngirim yang isi 500 atau yang isi 200. Tapi kalau Anda variannya banyak, artinya Anda punya kardus pengiriman untuk produk yang sama, dengan yang isi ada 50, ada yang 100, ada yang 250, ada yang 300, ada yang 500. Jadi terlalu banyak opsi, jadinya nanti pihak warehouse-nya juga nanti bingung mau milih yang mana kan gitu ya. Jadi biasa sih nggak lebih dari 3. Tapi kembali lagi, semua akan sangat bergantung dari kebutuhan bisnis Bapak dan Ibu. Nah, ini contohnya ya. Jadi
tolong diperhatiin ya Bapak dan Ibu, karena ini sangat penting untuk Bapak Ibu pahami. Contoh, saya punya produk dengan nomor EAN 899 123456, karena 6 digit kode perusahaan, maka kode produknya 123, 3 digit. Lalu ditutup dengan cek digit angka 3. Kebetulan hasil perhitungan angka di depan itu cek digitnya 3. Nah, produk ini mau saya kirim tidak menggunakan kardus logistik yang isinya ada yang 12 dan ada yang 24. Ini masih produk yang sama ya Bapak Ibu, dengan kode produk 123. Ini ya, kalau misal Bapak Ibu perhatikan. Ini kode produknya 123. Nah, ditaruh di box pengiriman dengan isi ada yang 12 dan ada yang 24. Untuk box yang isi 12, kita mulai dengan logistical variant angka 1. Lalu 899-nya mengikuti ya dengan produknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya juga mengikuti sama. 1, 2, 3-nya juga sama, karena ini memang produk yang sama. Jadi kode negara, kode perusahaan, kode produknya harus sama ya. Jadi ingat ya Bapak dan Ibu, bikin ITF 14 artinya logikanya Bapak Ibu harus punya dulu EAN 13-nya. Kenapa? Karena pada saat bikin ITF 14, kode negara, kode produk, kode negara, kode perusahaan, dan kode produk dari EAN-nya ikut. Setelah ditambah angka 1 untuk logistical varian, maka cek digitnya akan hitung ulang menjadi angka 0. Untuk isi 12. Produk yang sama isi 24, maka logistical variannya 2, kode negara sama, kode perusahaan sama, kode produk sama, lalu cek digit 7. Nah, ini kurang lebih cara membuat ITF 14. Tapi nanti kalau Anda udah pakai aplikasi kami, Bapak Ibu udah nggak perlu pusing ya. Jadi tinggal nanti ikutin aja demo saya nanti untuk mempermudah Bapak Ibu praktek ya. Sekali lagi untuk ITF 14 itu rumusnya adalah 1 digit logistical variant, 12 digit kode negara, kode perusahaan, dan kode produk. EAN dari produk yang dimasukkan, lalu ditutup dengan angka terakhir yaitu cek digit yang dia akan dihitung ulang. Jadi cek digit dari EAN-nya jangan dibawa. Anda cukup ambil kode negara, kode perusahaan, dan kode produknya dari EAN. Contohnya seperti ini ya Bapak dan Ibu. Oke, untuk penomoran EAN 13 dan ITF 14 ini sudah saya sampaikan. Terkait pencetakan barcode juga sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat ya buat Bapak dan Ibu. Dan minimal nanti Bapak dan Ibu pada saat mau memulai sudah paham mana saja yang harus diperhatikan, apa saja yang harus dibicarakan dengan pihak desain dan pihak percetakan untuk memastikan gambar barcode-nya ini bisa di-scan. Kapan Bapak dan Ibu bikin EAN, kapan Bapak dan Ibu bikin ITF 14, sudah punya gambaran lah ya minimal sekarang. Dan kapan Bapak Ibu harus bikin EAN baru, dan kapan Bapak Ibu harus bikin ITF 14 yang baru, itu juga sudah ada gambaran. Jadi dari saya terkait penomoran sudah sampai akhir, mudah-mudahan bisa dipahami.